Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum pembuatan briket dari batok kelapa untuk menghantarkan arus listrik sebagai pengganti baterai. Sebelum melakukan praktikum, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Habibi dengan NIM 220403015. Perkenalkan, nama saya Hidayah Putri Utari dengan NIM 220403016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Latif dengan NIM 220403017. Perkenalkan, nama saya Rendian Syaraf dengan NIM 220403018. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan melakukan praktikum pembuatan briket dari batok kelapa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap untuk menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan briket dari batok kelapa. Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain, yang pertama tentu saja ada batok kelapa sebagai bahan utama dari pembuatan briket. Lalu ada tepung tapioka yang digunakan sebagai bahan campuran ketika batok kelapa telah dihaluskan. Lalu ada lumpang dan alu yang akan digunakan untuk menumbuk batok kelapanya setelah mengalami proses pembakaran. Lalu ada saringan untuk menyaring batok kelapa nantinya. Lalu ada minyak tanah ataupun minyak lampu yang digunakan dalam proses pembakaran nantinya. Kemudian ada cetakan dan juga ada kain bekas yang nantinya akan digunakan setelah batok kelapa dibakar. Dan yang terakhir ada wadah yang bakal kita gunakan dalam proses pembuatan ataupun pembakaran dari batok kelapanya. Baiklah, kita masuk ke tahap pertama. Kita akan menghancurkan batok kelapanya yang akan kita lakukan untuk memudahkan proses pembakarannya nanti. Selanjutnya akan ada proses pembakaran. Nah, di sini kita akan menggunakan minyak lampu agar memudahkan kita dalam membakar kelapanya. Baiklah, selanjutnya apabila batok kelapa yang sudah kita bakar telah hancur dan telah dingin, kita bisa meletakkan kain basah ya, kain tidak terpakai yang sudah dibasahkan untuk membuatnya menjadi mati hampa. Setelah batok kelapa mengalami proses pembakaran dan juga telah didinginkan, selanjutnya batok kelapa yang telah didinginkan akan dipindahkan ke dalam lumpang. Lalu setelah dipindahkan ke dalam lumpang, maka batok kelapa akan ditumbuk sehingga menjadi lebih halus nantinya dengan menggunakan alu yang telah tersedia. Nah, setelah arangnya tadi dihaluskan, maka arangnya akan kita saring.
ini akan kita campurkan dengan tepung tapioka. Nah, setelah itu akan kita campur dengan menggunakan air hangat. Nah, kita campurkan sampai dia menjadi kalis. Jadi adonannya ini mudah untuk dicetak. Jadi setelah bahan yang tadi sudah digabungkan dan diratakan sehingga berbentuk padat seperti ini ya. Di sini kita ingin mencetaknya, tapi kami terkendala mengenai percetakannya. Jadi kita cetak secara manual saja seperti ini. Kita ratakan supaya ukurannya sama dari sudut yang satu ke sudut yang lainnya. Baiklah, apabila adonan yang padat tadi setelah kita cetak dan kita bentuk seperti ini, maka ini sudah bisa kita sebut sebagai briquette awal ya. Maka kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penjemuran agar adonannya mengering dan bisa kita gunakan sebagai mana mestinya fungsi dari briquette itu sendiri. Baiklah teman-teman, briquette yang telah kita cetak akan kita jemur di bawah terik sinar matahari langsung agar nanti apabila sudah mengering siap kita gunakan. Baik, seperti itulah proses briquette dari tepung kelapa sebagai pengganti baterai. Sekian dari kami, terima kasih.